Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kajian kita pada hari Kamis pagi yang lalu sampai kepada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa surat ini ada ulama yang memahami ini adalah surat khusus yang diturunkan untuk Nabi SAW sebagai hiburan lantaran beliau mengalami berbagai macam cemoohan, ejekan, hinaan, sampai tuduhan itu beliau diejek dengan dikatakan beliau telah ditinggalkan. Beliau telah ditinggalkan oleh Allah, tidak diperdulikan oleh Allah. Nah, turunlah ayat ini. Tentu kita tidak akan mengulang lagi. Maka kita lanjut saja kepada ayat yang keempat. Walal akhirah, dan sungguh akhirat itu khairun, lebih baik, laka bagimu ya Muhammad, minal ula, daripada dunia, atau sungguh yang akan datang atau yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang telah berlalu atau daripada permulaan. Wala sawfa, dan sungguh kelak, yu'tika, akan memberikan atau akan menuruniakan Tuhanmu kepada engkau ya Muhammad, fatardo, maka engkau pun akan menjadi puas dan senang. Mari kita pahami ayat ini dulu. Walal akhirah, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah kehidupan akhirat, disebut dengan akhirat. Kata-kata akhirat yang berakhiran dengan ta marbutah itu menunjukkan kepada sesuatu yang paling akhir dan tidak ada lagi setelah itu. Dikatakan dia kehidupan akhirat, atau sering juga dipahami dengan kampung akhirat, negeri akhirat, karena kesana atau kesitulah tujuan akhir kita, dan di sanalah kita berakhir perjalanan panjang kita. Kembali saya ingatkan bahwa kita ini adalah orang yang sedang bersafar, dan bisa dikatakan kita ini sang musafir, atau namanya rakib, sang pengendara, atau orang yang mengendarai kendaraan menuju suatu tempat atau tujuan, dan kita belum sampai. Tujuan akhir kita adalah akhirat, dan tidak ada lagi setelah itu. Kata Nabi, ka'annaka
seakan-akan engkau itu orang asing, sang pengelana. Beliau pernah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Mas'ud berkata, suatu kali suatu berbaring, ittaja'a, berbaring di atas sebuah tikar kasar. Lalu nampaklah bekas tikar itu di tubuh beliau. Falamma istayqaza, takala beliau bangun, beliau hapuslah sisa-sisa bekas-bekas yang menempel di tubuh beliau. Lalu kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, izinkanlah saya membentangkan untuk suatu hamparan. Kata Rasulullah, biarlah. Dunia ini tidak ada artinya bagiku. Inna matali, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini karakib. Indah ubahnya seperti seorang yang merakib, menunggangi, mengendarai sebuah kendaraan. Dan sang pengendara itu atau orang yang sedang menunggangi kendaraan itu sekarang sedang berhenti tahta syajarah, sedang berhenti di bawah sebuah batang kayu. Tidak lama kemudian akan pergi lagi. Nah, begitu beliau memandang dunia dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini memang orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan ke mana? Perjalanan menuju akhirat, negeri kekal abadi. Bermula semenjak ditiupkannya roh kita ke dalam rahim ibu, maka ketika itu bermulalah perjalanan panjang kita. Ditiupkan roh ke dalam janin. Ketika janin itu berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, ketika itu berawallah perjalanan panjang kita menuju akhirat sana. Terus dalam rahim ibu sekian lama, 9 bulan lebih atau kurang atau lebih. Tiba masanya, datang waktunya pindah dari rahim menuju dunia. Di dunia berawal pula lah perjalanan kita itu semenjak bayi. Kemudian tahap demi tahap, tabak tahap demi tahap, kita lalui pula lah hidup dunia ini sampai seperti ini. Dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja, terus remaja menjadi orang muda, orang dewasa. Kalau panjang dia tua, dia lebih panjang lagi bangka dia. Kalau tidak gugur dia di tengah jalan, dia habis perjalanan. Itulah perjalanan dunia kita. Sekarang kita sedang dalam perjalanan kehidupan dunia. Sebentar lagi kita berhenti pula dalam perjalanan hidup dunia ini, mati namanya. Setelah mati, perjalanan berlanjut terus. Perjalanan terus berlanjut. Jasad yang kita pakai semenjak dalam rahim ditinggalkan, karena itu hanya dipakai untuk kehidupan dunia. Ditinggalkan, maka diperintahkan kepada orang yang masih hidup untuk mengembalikan jasad itu ke asalnya, tanah. Namanya dikubur. Fa'amatahu fa'aqbara. Lalu dia matikan, kemudian dia perintahkan untuk menguburkan. Apa yang dikuburkan? Bukan kita, jasad yang kita pakai. Kembalikan lagi kepada asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari sana kami ciptakan tubuhmu, ke sana kami kembalikan lagi jasad dan tubuh itu. Lama-lama dia menyatu dengan asalnya dan menjadi tanah. Kita
kita tidak berhenti. Kita berada di barzakh, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Terus kita dalam kehidupan barzakh yang sebentar lagi kita akan ke sana. Ada apa dan bagaimana dan mengapa kita di alam barzakh sana belum jelas karena kita belum ke sana. Tapi yang jelas Nabi Adam dan anak cucu beliau yang sudah meninggalkan kehidupan dunia di sana semua. Dibagi dua saja alam barzakh itu. Iliyin dan Sijjin, alam tertinggi dan terbawah. Manusia sudah mulai menerima hasil, sudah mulai merasakan kebahagiaan dan kesesaran. Orang yang berbekal senang dia, orang yang tidak berbekal habislah dia. Berakhir kehidupan barzakh, maka kita melangkah melalui kiamat kepada negeri akhir. Namanya akhirat. Kenapa akhirat? Itulah yang paling akhir, tujuan paling akhir dan tempat kita berakhir. Tidak ada lagi, tidak ada. Itulah negeri akhir yang la nihayata laha, tidak ada kesudahan, ada ujungnya. Bagi yang singgah di neraka kemudian keluar, tapi bagi yang abadi di neraka ada juga khalidina fiha abada. Kemudian ada yang terus ke surga, kekal abadi pula di sana. Nah, ini akhirat. Menurut penafsiran sebagian ulama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau ayat ini diarahkan khusus kepada Nabi Muhammad, berarti wala dan sungguh, kata-kata lam itu takkid, menguatkan. Dan sungguh ya Muhammad, al-akhirah, negeri atau kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu minal ula, daripada dunia. Dunia dikatakan ula, negeri pertama. Ula, negeri pertama. Nanti ada negeri yang paling akhir, nanti akhirat. Berarti ula di sini maknanya dunia. Ini negeri, ini kampung, ini tempat, ini kehidupan. Akhirat itu, sungguh akhirat itu ya Muhammad khairun, lebih baik bagimu daripada kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang sifatnya sementara, tidak lama, dan akan berakhir. Paling lama untuk Nabi Muhammad 63 tahun. Untuk umat beliau berkisar antara 60 sampai 70 normalnya. A'maru ummati, umur umatku itu, kata beliau dalam sebuah riwayat, berkisar antara baina sittina wa sab'in, berkisar antara 60 70, rata-rata begitu. Ada yang lewat tapi tidak berapa, ada yang lewat 70 tapi tidak banyak. Normalnya 60 70. Yang terpanjang itu usia umat terdahulu. Tiba di Nabi Nuh, menurut setengah riwayat umur beliau 1300 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun. Al-fasanah ila khamsina ama. Tapi terus berkurang. Umur manusia terus berkurang. Tubuhnya makin lama makin mengecil. Usia makin berkurang. Nah, umur yang terpendek itu umur
umat Nabi Muhammad. Tubuh yang terkecil itu tubuh umat Nabi Muhammad. Ini melihat kehidupan itu sependek itu, ya, dunia itu kehidupannya sementara. Adapun kenikmatannya pun tidak lama. Mata'un qalilun. Matanya, kesenangannya sudah tidak lama pun qalil, sedikit. Kesukaan dari Muhammad, apa yang engkau terima sekarang ya Muhammad, kira-kira begitu. Berupa cacian, makian, cemoohan, penentangan, permusuhan, dan ancaman-ancaman serta intimidasi. Itu sebentar cuma. Laluilah, laksanakanlah jalan-jalan. Nanti apa yang Allah persiapkan untukmu di akhirat, khairul laka, lebih baik untuk. Apakah ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja? Tidak, kita umatnya juga begitu. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi, kekal abadi. Dunia kekalnya sementara. Akhirat kekalnya tidak berakhir. Itulah perbandingan dua negeri, dua kehidupan. Jadi kesimpulan akhir ayat ini menurut pemahaman yang pertama, akhirat lebih baik daripada dunia. Dari segi manapun. Tetapi bagi siapa yang menomorsatukan dunia, maka orang ini sengsara lah dalam kehidupan akhirat. Yang terbaik adalah firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77 tidak salah. Carilah kehidupan akhirat itu. Wabtaghi fima atakallahu. Carilah kehidupan akhirat. Dengan apa dicari? Kehidupan akhirat itu kesenangannya, kenikmatannya, dan segala-galanya. Carilah kebahagiaan di sana dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Fima atakallah. Apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah berikan kepada kita, pakai itu. Jadikan itu sebagai sarana untuk kebahagiaan akhirat. Oh, taghi fima. Surah Al-Qasas, carilah kehidupan akhirat itu atau kebahagiaan akhirat itu fima. Pada apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang Allah anugerahkan banyak. Apa saja. Apa saja itu pergunakan, pakai untuk akhirat. Bisa kekayaan, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa segalanya. Pakai, jadikan itu untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupa. Wala tansa, dan janganlah kamu lupakan nasibaka, jatahmu, bahagiamu di dunia ini ada. Jangan lepaskan pula dunia semuanya. Nanti dikangkang kafir, Pak. Dunia kau mati selama. Wah, dia kira sarahlah dunia aku. Cahaya ini siapa? Tak usah memilih siapa. Biasalah. Songkong tu berkosong. Akhirnya kita juga tidak dapat. Tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tidak bisa melaksanakan perintah Allah sebagaimana Allah. Tidak. La tansa. Jangan engkau lupa nasibaka, jatahmu, bagianmu di dunia ini. Kita ke dunia ini ditugaskan, diberi amanah, diberi mandat. Apa mandat?
untuk mengelola, memakmurkan dunia ini. Khalifah yang diberi mandat itu kaum muslimin, orang mukmin. Maka orang mukmin harus menguasai dunia. Dia yang mengendalikannya supaya aturan Allah itu jalan terlaksana. Tidak boleh kita mengatakan biasalah dunia kebetulan kapiah. Wah, akhirat sesuatu. Ini prinsip yang seperti itu, prinsip yang masanya menyimpang. Kembali kita ke pangkal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi pemahaman yang pertama itu dia, akhirat. Negeri akhirat. Kemudian pemahaman yang kedua adalah wal akhirah. Akhirat itu adalah yang kemudian, yang akhir, yang kemudian, atau yang akan datang. Khairun, lebih baik bagimu ya Muhammad minal ula, daripada yang dahulu atau daripada yang telah berlalu. Ini kabar kepada Nabi Muhammad, apa yang akan datang, apa yang kemudian ya Muhammad itu bagus, baik itu. Ketika beliau hidup dikatakan bahwa setelah ini ya Muhammad, engkau akan terus, yang akan datang akan memperoleh yang lebih baik. Agama yang beliau ajarkan, dakwah yang beliau sampaikan, makin diterima, makin disambut, makin banyak orang nanti akan menganut agama. Namamu makin tinggi, disebut-sebut, kedudukanmu makin mulia ya Muhammad, itu. Yang akan datang, engkau akan begini, akan begini, akan begini. Itu kabar gembira daripada Allah. Dan memang ya, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad setelah turun surah Ad-Duha ini, terus umat dia makin banyak, nama beliau makin disebut, dan tidak ada satu nama pun di dunia sampai sekarang yang disebut setiap hari melainkan Muhammad. Di samping nama Allah Muhammad, setiap detik Muhammad disebut. Nama beliau makin tinggi, umat beliau makin banyak, risalah yang beliau bawa makin dipelajari orang, makin dianut orang. Jadi apa yang akan datang, yang di depan lebih baik bagimu daripada yang berlalu. Kita juga begitu. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita memahami kebenaran, maka apa yang datang lebih baik daripada apa yang telah berlalu. Apa yang terkemudian lebih baik daripada apa yang telah sudah. Khairul lak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita cepatkan saja melihat hari. Wala sawfa, la sawfa, benar-benar sungguh. La itu kan benar, sungguh. Sawfa kelak, yu'tika a'ta yu'ti. Tuhanmu atau Allah yu'ti akan mengaruniakan kepada. Wala sawfa yu'tika fatarda, maka engkau akan puas, senang dan suka. Ini juga kabar gembira kepada pada. Kelak di situ dipahami oleh ulama di akhirat, sawfa taswif, dan sungguh kelak nanti di akhirat Allah akan mengaruniakan kepada Nabi Muhammad suatu kurnia yang sangat luar biasa. Beliau senang dengan kurnia itu. Di antara yang luar biasa itu adalah syafaat. Syafaat yang paling terkenal itu as-syafaatul uzma, yang tidak didapat, yang tidak diperoleh oleh satu makhluk pun juga. Nabi Adam menggeleng, Nabi Nuh menggeleng, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa iya, Nabi Isa apalagi sama-sama menggeleng. Apa geleng? Tidak mampu, tidak kuasa, dan tidak memperoleh itu. Apa itu syafaat? Syafaat itu disebut dengan maqam mahmudah, yang kita baca sehabis azan malam. Ati Muhammadanil wasilah
wa ba'athu maqamam mahmuda. Kan dua hal. Ati Muhammadanil wasilah. Yang kedua, wa ba'athu maqamam mahmuda. Kita ambil saja ini dulu. Beliau Allah janjikan memperoleh wasilah. Apa itu wasilah? Suatu tempat yang paling istimewa di surga. Tidak satu pun makhluk yang akan memperolehnya, melainkan hanya satu orang saja. Kata beliau, aku berharap aku yang akan memperoleh tempat istimewa itu. Untuk itu mintakanlah kepada Allah. Sehingga kita baca, Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad wasilah. Apa wasilah? Suatu tempat yang paling istimewa di surga. Tempat paling istimewa. Dan itu karunia. Beliau nanti juga akan berikan namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal Al-Kautsar. Kemudian apa lagi? Dalam doa azan itu maqam mahmudah. Maqam posisi. Maqam kedudukan. Mahmud yang terpuji. Yang dipuji. Apa itu? Ulama banyak memahami asy-syafa'atul uzma. Beliau diberi oleh Allah sesuatu karunia. Beliau itu bisa memberikan bantuan pertolongan kepada umat beliau. Bukan hanya kepada umat beliau, kepada semua manusia yang hadir di mahsyar, beliau Allah beri hak istimewa membantu mereka semua. Yang anugerah itu tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak, kepada beliau asy-syafa'ah, bantuan spesial, pertolongan spesial atas izin Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Allah beri izin beliau membantu orang. Dan itu kebahagiaan tertinggi. Semua orang berharap kepada beliau. Semua orang bertumpu kepada beliau. Saat di mana tidak satu makhluk pun yang dapat membantu. Tidak dilaksanakan hisab. Belum lagi ada sidang-sidang. Orang masih sengsara di semuanya di mahsyar. Menderita, tidak makan, tidak minum, panas luar biasa di mahsyar. Semua makhluk, tidak satu pun yang bisa membantu. Beliaulah yang ditunggu-tunggu untuk membantu. Namanya syafaat teragung, syafaat terbesar. Itu maqam mahmudah. Dan itu karunia spesial. Sehingga Nabi Muhammad tardo, engkau puas ya Muhammad. Syafaat itu sebenarnya menurut para ulama itu kan Allah menampakkan kemuliaan seseorang. Melalui dialah Allah beri bantuan, Allah beri pertolongan, Allah laksanakan ini. Jadi Allah ingin menampakkan siapa Nabi Muhammad ini, betapa mulia, betapa agung, betapa istimewa, sehingga melalui beliaulah, ya, melalui Nabi Muhammad ini ya, nanti baru terlaksana hisab, dilepaskan sengsara orang di akhirat, sehingga nampak beliau itu mulia. Wala sawfa yu'tika fatarda. Terlalu banyak kalau kita rinci. Berarti pengadilan akhirat tidak akan dimulai sebelum beliau minta. Sirat yang terbentang di atas jahanam tidak satu pun yang boleh melewati kecuali beliau dulu. Ya kan? Pintu surga tidak akan dibuka sebelum beliau yang memulai. Itu antara lain. Nah, akhirat itu lebih baik untuk Muhammad. Ya. Kelak nanti Tuhanmu akan mengaruniakan kepadamu pemberian yang luar biasa. Fatarda. Maka kau akan berita. Kau akan senang, kau akan suka. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk itu, janganlah sampai terlintas di pikiranmu, di benakmu ya Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu sebagaimana ejekan, cemoohan daripada orang kafir Quraisy ini. Tuhanmu benci kepadamu. Tidak ya Muhammad. Hanya lantaran wahyu turun itu bukan berarti benci. Bukan berarti Allah itu meninggalkan. Tidak. Itu ejekan, cemoohan orang biasa saja.
Anggap saja itu seni perjuangannya. Nanti engkau akan memperoleh hal yang luar biasa. Kepada kita lagi, apa nih petunjuk yang dapat kita ambil daripada ayat ini? Banyak sekali. Di antara yang banyak itu satu, bahwa siapapun yang mengikuti dakwah Nabi, mengamalkan sunnah ajaran beliau, maka mereka juga akan dapat janji Allah ini, dapat kepacaan, gitu. Akhirat itu pasti lebih baik bagi orang beriman, bagi orang bertakwa dibandingkan dunia. Dunia ini apalah? Kalau bisa kita katakan dunia ini apalah? Tidak lama, 5 tahun cuma. Itu pun syukur-syukur kalau dipilih orang lagi ya habis dunianya. Kadang penjara, kadang-kadang kandang setumbin sudah habisnya. Nah, berapa banyak orang yang masuk kandang setumbin setelah berpuasa, setelah berjabat, itu dunia habis dunianya. Habis. Ya beli sudah tu. Beli itu bantu enggak gaya sudah tu habis. Itulah dunia. Dunia penuh dengan trik dan intrik, penuh dengan tipu daya. Kabeh-ngabeh kepok mekuk, bala-bala, hantam-hantam orang dunia. Itulah dunia. Kalau ingin mencari kesenangan abadi di akhirat, dan jadikan dunia ini jembatan untuk mencari kesenangan kita. Tapi jangan tinggalkan dunia. Kita masih dunia. Ada jatahmu, ada nasibaka, ada bagianmu di Indonesia tinggal. Jatahmu ada di kekuasaan, jatahmu ada di dunia politik, jatahmu ada di ekonomi, jatahmu ada jadi penguasa, jadi pejabat, jadi ini jatah jangan tinggalkan. Nanti diambil orang posisi. Itu nasibaka namanya. Jatahmu ada di pengusaha. Kan nasibaka, nih sesuai dengan kepiawaian, kemampuan, ilmu kita masing-masing, kita punya jatah di situ. Jangan biarkan orang mengambil jatah itu. Kalau orang mengambil jatah, cahaya kita. Cahaya kita. Hancur kita. Jatah kita ada, jangan tinggalkan. Tapi jadikan semuanya itu untuk mencapai kesenangan abadi di akhirat. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan nanti di akhirat bukan hanya kepada Nabi SAW. Apa yang Allah persiapkan, apa yang Allah janjikan, semuanya akan diberikan. Karena Allah telah persiapkan di sana, tepatnya di surga sana, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah persiapkan di sana sesuatu yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar, belum pernah terlintas di pikiran seorang, betapa luar biasanya Allah telah mempersiapkan untuk para hamba-hambanya yang takwa, hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tardah, engkau nanti akan senang dan puas. Untuk itu, lalui sajalah dunia ini. Hadapi dunia ini, maju terus. Yang akan datang lebih baik daripada yang telah berlalu. Teruslah berharap. Yang kemudian lebih utama, lebih baik daripada yang telah terdahulu. Itu janji Allah. Bukan hanya kepada Nabi, juga kepada kita. Kita kan umatnya. Semoga memang demikianlah akhirat itu bagi kita lebih baik. Bukan dunia lebih baik. Dan semoga apa yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang bertakwa, kita memperolehnya. Dan kita termasuk golongan yang bertakwa itu. Barangkali inilah tafsiran Surat Ad-Duha sambungannya pada pagi hari ini. Yang intinya adalah ini kabar gembira. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh dan mendapatkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.